2,000 years later. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak. Maaf bisa minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Kami dari SD Negeri 03 Badak akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber. Maaf, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Pak Herun. Bapak mengajar di sekolah mana? Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Belik. Sudah berapa tahun Bapak mengajar di sekolah ini? Kurang lebih sudah 10 tahun saya mengajar. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru? Motivasi saya untuk menjadi guru adalah pertama, cita-cita. Yang kedua, ingin menyampaikan ilmu yang saya kuasai kepada anak-anak Indonesia agar mereka bermanfaat di kemudian hari dan menjadi orang yang hebat. Mengapa Anda tertarik bekerja di sekolah itu? Yang membuat saya tertarik untuk mengajar di situ adalah pertama lingkungan, yang kedua mendukung visi misi saya secara pribadi, kemudian yang ketiga saya ingin lebih luas ketemu dengan orang-orang di seluruh wilayah Pemalang Selatan, dan motivasi berikutnya adalah dengan ketemu banyak anak dari seluruh wilayah Pemalang Selatan, maka ilmu yang saya ajarkan lebih luas dan harapannya anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat. Bagaimana gaya mengajar Anda? Kebetulan saya mengajar SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan di mana pelajarannya itu praktek. Sehingga ketika saya mengajar 70% adalah praktek. Jadi anak-anak tidak berteori tapi melakukan kegiatan sesuai dengan jurusannya. Kebetulan saya mengajar di TKJ, jadi anak-anak berlatih memasang wifi, menyambung kabel fiber optik, kemudian membuat FTTH, itu semuanya praktek. Jadi saya suka mengajar di situ karena anak-anaknya itu praktek. Apa filosofi pendidikan Anda? Filosofi pendidikan saya adalah pendidikan yang merata untuk semuanya, kemudian anak-anak punya kompetensi untuk mempersiapkan masa depannya. Apa yang Anda ketahui tentang sekolah ini? Jadi SMK Muhammadiyah Belik itu SMK yang tertua, salah satunya di Pemalang Selatan. SMK ini berdiri tahun 1997, didirikan oleh organisasi keagamaan namanya Muhammadiyah, atau di sini pimpinan cabang Muhammadiyah Belik. Bagaimana cara Anda menangani siswa yang sulit diatur? Untuk menangani siswa yang sulit diatur,
biasanya saya melakukan pendekatan atau diskusi dengan mereka, apa sih yang menyebabkan mereka itu sulit untuk melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Karena biasanya anak-anak yang sulit diatur itu cenderung anak-anak yang pengen diperhatikan. Makanya saya dekati, saya ngobrol dengan mereka, ada kesulitan apa atau ada masalah apa, sehingga mereka tidak mau mentaati peraturan atau sulit diatur. Setelah ketemu apa yang menjadi masalah atau penyebabnya, kemudian saya melakukan terapi ya dengan melakukan atau memberikan tugas yang harapannya setelah itu mereka bisa paham bahwa peraturan itu sangat penting, dan ketika mereka mudah diatur maka proses belajar, proses pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana Anda memotivasi siswa yang malas belajar? Memotivasi ya. Untuk memotivasi anak-anak yang malas belajar, biasanya saya tampilkan ya, atau saya ceritakan bagaimana kehidupan setelah sekolah. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan menjadi orang dewasa. Karena ketika anak tersebut malas belajar di sekolahan, maka mereka bukan hanya rugi waktu, tetapi rugi biaya dan sebagainya. Sekaligus mereka telah mengkhianati kepercayaan dari orang tua. Nah, ketika mereka sadar, maka harapannya mereka semangat untuk belajar. Itu. Bagaimana Anda menangani konflik antar siswa? Untuk menangani konflik yang muncul antar siswa, biasanya saya temukan atau dudukkan ya bersama 2 orang atau lebih anak-anak yang sedang berkonflik. Kemudian saya tanya apa yang menjadi penyebab atau latar belakang konflik tersebut. Setelah itu saya ajak diskusi, apa sih manfaatnya ketika kalian itu berkonflik. Kemudian saya ajak mereka untuk merenung ya, karena konflik itu tidak baik, konflik itu akan membuat suasana tidak kondusif, konflik itu akan membuat pelajaran, pertemanan itu tidak asik. Setelah mereka memaklumi semuanya, harapannya seluruh siswa yang berkonflik itu bisa berdamai dan bisa rukun seperti biasa, bermain bersama, tidak ada pertengkaran lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga aktivitasnya lancar. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat